Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ziki. Di sini kita akan belajar mengenai penyakit diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes merupakan penyakit kronis, di mana kadar gula darah dalam tubuh terlalu tinggi. Hal ini bisa terjadi karena tubuh tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak memproduksi insulin dengan baik. Diagnosis diabetes mellitus tegak bila hasil pemeriksaan gula darah puasa lebih dari 126 gula darah sewaktu atau 2 jam setelah makan lebih dari 200 dan nilai HbA1c lebih dari 6,5%. Klasifikasi diabetes mellitus terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Diabetes mellitus tipe 1 biasanya terjadi pada anak-anak. Disebabkan karena rusaknya sel beta pankreas, yaitu sel yang menghasilkan insulin. Penyebabnya bisa karena faktor genetik atau paparan virus dari lingkungan. Diabetes mellitus tipe 2 dialami oleh lansia, dewasa, dan remaja. Terjadi karena gangguan kerja insulin. Selain faktor genetik, disebabkan juga oleh faktor gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang gerak, sering mengkonsumsi gula, makan tidak teratur, dan obesitas. Gestasional adalah diabetes yang terjadi selama kehamilan, di mana kondisi tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif karena hormon yang diproduksi plasenta. Hal ini menyebabkan glukosa menumpuk di dalam darah, sehingga menyebabkan kadar gula darah menjadi tinggi. Faktor risiko diabetes mellitus. Beberapa faktor penyebab diabetes mellitus yaitu, usia di atas 45 tahun, obesitas, riwayat anggota keluarga, hipertensi, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan atau minum yang buruk. Faktor lainnya yaitu genetik, kehamilan, infeksi, penggunaan obat-obatan tertentu, dan gangguan tiroid. Lalu, bagaimana tanda dan gejala dari diabetes mellitus? Penderita DM akan lebih sering kencing, suatu gejala yang disebut dengan istilah poliuria. Karena sering kencing, penderita DM juga akan mudah merasa haus sehingga ingin minum lebih banyak, atau polidipsia. Tidak dapat masuknya gula ke dalam sel mengakibatkan sel kelaparan. Akibatnya, penderita DM akan makan lebih banyak atau polifagia. Keluhan lainnya yang dapat dirasakan yaitu rasa nyeri, kesemutan pada kaki, gangguan penglihatan, gatal-gatal pada kulit, luka yang lama sembuh, gangguan ereksi, dan keputihan pada wanita. Apakah diabetes mellitus dapat disembuhkan? Jawabannya, tidak. Penyakit diabetes mellitus tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikontrol agar penderita bisa mempertahankan kadar gula darah tetap dalam kadar normal. Terdapat 5 pilar utama pengobatan DM, yaitu edukasi, pengaturan nutrisi, latihan jasmani, terapi farmakologi, dan pemantauan glukosa darah mandiri. Edukasi yaitu pemberian informasi mengenai penata laksanaan dan pengobatan pasien DM. Nutrisi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu, terutama pada pasien yang menggunakan obat DM. Aktivitas fisik sebaiknya dilakukan secara teratur 3-4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Terapi farmakologi harus diiringi oleh pengaturan makan dan aktivitas fisik. Terapi dapat berupa obat oral dan suntikan insulin. Evaluasi atau monitoring mandiri meliputi pemantauan berat badan, pemeriksaan gula darah, dan profil lemak untuk menghindari risiko komplikasi. Penata laksanaan yang kurang tepat akan menyebabkan komplikasi pada penderita DM. Komplikasi DM tipe 1 pada anak yang paling ditakuti adalah ketoasidosis diabetes yang terjadi akibat kekurangan insulin. Gejalanya meliputi nyeri perut, mual, muntah, napas cepat, syok, dan penurunan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, komplikasi ini dapat berujung pada kematian. Penanganan ketoasidosis diabetes melibatkan pemberian insulin, cairan, dan elektrolit, serta pencegahan dengan mengelola kadar glukosa darah secara tepat.
Seperti pada dewasa, komplikasi jangka panjang tersering DM pada anak adalah kerusakan ginjal dan kerusakan mata, seperti katarak dan retinopati, kerusakan saraf mata. Karena itu, fungsi ginjal dan mata harus rutin dipantau. Untuk mencegah diabetes, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu 1. Menjaga berat badan. Kondisi kelebihan berat badan menyebabkan penurunan kerja metabolisme insulin, yang berisiko menyebabkan diabetes. 2. Makan sehat. Pilih makanan yang bergizi seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan berlemak, manis, atau banyak garam. 3. Jaga porsi makan. Makan dengan porsi yang lebih kecil tapi lebih sering dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. 4. Olahraga rutin. Aktivitas fisik seperti olahraga dapat membantu tubuh lebih mengontrol kadar gula darah. 5. Berhenti merokok. Merokok dapat merusak pankreas dan meningkatkan risiko diabetes. 6. Minum air putih. Mengganti minuman manis dengan air putih membantu mengatur gula darah menjadi lebih baik. 7. Kelola stres. Stres yang berlebihan dapat mempengaruhi kadar gula darah. Jadi, penting untuk menemukan cara agar tubuh dan pikiran dapat rileks serta menenangkan diri. 8. Cek gula darah secara rutin. Jika Anda berisiko, lakukan pemeriksaan gula darah secara berkala untuk deteksi dini. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda dapat menjaga kesehatan dan mencegah diabetes sejak dini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dan konsultasi dengan tenaga medis apabila ada tanda-tanda dan gejala diabetes mellitus. Sehat itu pilihan, dan pilihan terbaik dimulai dari pengetahuan yang benar. Tetap sehat dan terus semangat.